Shalom Aleihim, jumpa lagi di mata pelajaran biologi bersama Ibu Nova. Salam keren, kasih, empatik, religius, edukatif, dan nasionalis. Masih ingat sama perubahan ulat? Dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu, dan juga perubahan biji bunga matahari menjadi tumbuhan bunga matahari dan kemudian menjadi sumber biji bunga matahari lagi. Semua itu kan artinya makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apalagi ya ciri makhluk hidup selain bertumbuh dan berkembang? Makhluk hidup juga bernafas, bergerak, berkembang biak, mengalami metabolisme, beradaptasi, dan lain-lain. Sebelum lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup selain bertumbuh dan berkembang, Ibu ingin tahu dulu nih, badan kamu kurus atau gendut? Atau kamu punya teman yang gendut? Apakah temanmu yang gendut itu karena dia banyak makan ataupun kurang berolahraga? Sebenarnya, apa yang orang butuhkan untuk berolahraga? Tentunya orang membutuhkan energi, bukan hanya untuk olahraga. Energi dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas dan melakukan aktivitas lainnya. Nah, proses pembentukan energi yang dibutuhkan oleh tubuh terjadi melalui berbagai proses kimiawi yang disebut metabolisme. Artinya, kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Tapi sebelum mulai belajar, Ibu pengen tahu nih, kalian punya pacar nggak sih? Atau pernah pacaran karena dicomblangin kawan? Ah, Ibu, itu kan nggak ada hubungannya sama metabolisme. Siapa bilang? Proses metabolisme itu dapat dipercepat dengan enzim. Jadi, enzim ibarat kawan yang nyomblangin hubungan kamu dan dia. Karena enzim merupakan protein yang dapat mempercepat reaksi metabolisme. Ilmu yang mempelajari tentang enzim adalah enzimologi. Komponen enzim disebut holoenzim. Holoenzim tersusun atas apoenzim dan juga gugus prostetik. Apoenzim merupakan penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan gugus prostetik merupakan penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Gugus prostetik tersusun atas dua macam, yaitu koenzim dan juga kofaktor. Koenzim tersusun dari senyawa organik, sedangkan kofaktor tersusun dari senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif dan juga alosterik. Sisi aktif merupakan tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi. Enzim memiliki beberapa sifat. Sifat enzim yang pertama adalah enzim merupakan protein. Hal ini karena enzim tersusun atas protein. Sifat enzim yang kedua adalah termolabil. Termolabil artinya enzim dipengaruhi oleh suhu. Kemudian yang ketiga adalah biokatalisator. Enzim berperan sebagai biokatalisator ataupun mempercepat suatu reaksi. Enzim juga bersifat spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Enzim bekerja bolak-balik atau reversible. Karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat ataupun memecah suatu substrat. Enzim tidak ikut bereaksi. Hal ini karena enzim berperan hanya untuk mempercepat reaksi. Enzim juga bersifat menurunkan energi aktivasi.
Enzim menurunkan energi aktivasi untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi yang disebut energi aktivasi. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi lebih tinggi dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim. Energi aktivasi disebut juga energi bebas. Kalian dapat memperhatikan penurunan energi aktivasi pada gambar berikut. Kemudian, bagaimana cara kerja enzim? Cara kerja enzim yang pertama adalah berdasarkan teori lock and key ataupun kunci gembok. Menurut teori ini, sisi aktif enzim spesifik dan tidak fleksibel. Maka, bentuk enzim dan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat. Tetapi bentuk enzim tidak ikut bereaksi. Yang kedua adalah teori induced fit ataupun kecocokan yang terinduksi. Menurut teori ini, sisi aktif enzim fleksibel. Meskipun bentuk enzim tidak pas atau tidak sesuai dengan bentuk substrat, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuk substrat sehingga terjadi reaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, ini adalah proses induced fit ataupun kecocokan yang terinduksi. Jenis dan fungsi enzim. Ini berikut akan dibahas tentang jenis dan fungsi enzim. Yang pertama adalah enzim katalase. Yang kedua ada enzim oksidase. Kemudian ada enzim karboksilase. Selanjutnya enzim dehidrogenase. Ada juga enzim oksidoreduktase. Selain itu, masih ada enzim hidrase, enzim liase, enzim ligase, enzim hidrolase, enzim transferase. Semua enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan fungsi enzimnya. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor pertama adalah suhu, karena enzim bersifat termolabil. Yang kedua adalah pH ataupun derajat keasaman. Enzim hanya bekerja pada derajat keasaman tertentu tergantung jenis enzim. Umumnya, enzim bekerja pada pH netral yaitu 6-8. Namun, ada enzim-enzim yang bekerja pada kondisi asam, contohnya pepsin dan renin, yang ditemukan di lambung. Dan ada pula enzim yang bekerja pada kondisi basah, yaitu enzim yang ditemukan pada usus 12 jari. Contohnya enzim tripsin dan amilase. Enzim yang bekerja efektif dalam kondisi asam tidak bisa bekerja pada kondisi basah dan netral, serta sebaliknya. Faktor selanjutnya adalah konsentrasi. Konsentrasi dibedakan menjadi dua macam. Ada konsentrasi enzim dan ada juga konsentrasi substrat. Semakin banyak enzim dan substratnya semakin sedikit, maka reaksinya akan berjalan sangat cepat. Sebaliknya, semakin banyak substrat dan enzimnya sedikit, maka reaksi berjalan sangat lambat. Faktor selanjutnya adalah inhibitor ataupun penghambat. Ada beberapa jenis penghambat ataupun beberapa jenis inhibitor. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim. Sehingga jika inhibitor sudah menempati sisi aktif enzim, substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif
tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian allosterik dari enzim sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Jika sudah berubah, maka substrat tidak bisa bereaksi dengan enzim. Yang ketiga adalah inhibitor umpan balik. Inhibitor umpan balik sebenarnya berasal dari produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak mampu menempati sisi aktif enzim dan tidak dapat terjadinya reaksi. Oke deh, kita sudah kenalan dengan enzim. Ada sifat enzim, cara kerja enzim, jenis dan fungsi enzim, serta faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Maka, sekarang yuk uji pemahamanmu. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, enzim oksidase bermanfaat dalam bidang industri. Yuk cari tahu untuk apa aja. Selain yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada faktor luar lain yang mempengaruhi enzim? Apa itu? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Sekian dulu dari Ibu hari ini. Selamat pagi, terima kasih.